Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kesebangunan segitiga. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Pada menu utama terdapat KD, materi, kuis, dan profil. Kita ke profil terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rizka Amalia, NIM 18106100029, kelas A5 TML, alamat Ngemplak, Undaan Kudus. Kita ke menu utama. Kita lihat ke KD-nya ya. Kompetensi dasarnya meliputi menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, indikatornya mengidentifikasi dua bangun sebangun atau tidak, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait, penerapan konsep kesebangunan bangun datar. Kita ke menu utama. Selanjutnya kita ke materi ya teman-teman. Nah, pada menu materi ini terdapat materi 1, materi 2, dan contoh soal. Kita ke materi 1. Apa sih kesebangunan itu? Kita akan fokus pada kesebangunan segitiga ya, sehingga kesebangunan segitiga adalah kesamaan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut-sudut dua buah segitiga itu sama besar. Lalu kita ke syarat-syarat. Syarat-syarat kesebangunan, khususnya kesebangunan segitiga ya. Apa sih itu? Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Kita ke contoh soal. Contoh soal, apakah bangun di atas itu sebangun? Kita jawab. Nah, pada syarat-syarat kesebangunan itu ada sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding ya, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian itu AC dengan PR, AB dengan PQ, dan BC dengan QR. Nah, diperoleh AC per PR-nya 4/2 sama dengan 2/1, AB dengan PQ-nya 8/4 sama dengan 2/1, dan BC per QR 6/3 sama dengan 2/1. Itu kalian sederhanakan ya, sehingga mempunyai perbandingan yang sama, yaitu segitiga besar itu 2 dan yang segitiga kecil itu 1, 2/1. Atau kalian juga bisa lihat dari segitiga kecilnya dulu baru ke segitiga besar, tetap mempunyai perbandingan yang sama ya teman-teman, yaitu setengah, 1/2 atau 1/2, sehingga sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, kalian juga bisa lihat ya, sudut-sudut di gambar tersebut sudah ditandai dengan garis-garisnya itu yang bersesuaian sudutnya, yaitu mempunyai sudut yang sama, sehingga bangun di atas itu sebangun. Kita ke menu materi. Nah, tadi sudah materi 1, sekarang kita ke materi kedua. Kesebangunan segitiga siku-siku. Pada kesebangunan segitiga siku-siku itu berlaku apa teman-teman? AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, AD kuadrat sama dengan DC dikali DB, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Untuk mempermudah kalian dengan mengingat dan memudahkan kalian untuk memahami materi ini, kalian bisa dengan teorema air mancur. Misal kita akan mencari AC-nya, sehingga AC kuadrat itu ya, AC-nya sebagai tiang air dan DB-nya itu seperti kolam air, sehingga dari AC memancarkan air ke D dan memancarkan air ke B, sehingga berlaku AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, yang AD kuadrat sama ya, sehingga AD-nya menjadi tiang, air memancar ke C dan ke B,
diperoleh AB kuadrat sama dengan DC dikali DB. Lalu AB kuadratnya, AB sebagai tiang air, sehingga berlaku AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Sudah ya, materi kedua pasti sudah paham ya sampai sini. Kita ke menu materi lagi. Untuk lebih pahamnya kita ke contoh soalnya ya. Contoh soal pertama, buktikanlah bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga CDA. Kita jawab. Nah, pada segitiga ini ABC ya. Ini yaitu segitiga tepatnya ADB dengan segitiga CDA ini sama-sama mempunyai sudut siku-siku di D. Nah, sehingga sudut DCA itu 180 dikurangi sudut DAC ditambah 90 derajat, itu menjadi persamaan yang pertama. Lalu sudut BAD sama dengan 180 dikurangi sudut DBA ditambah 90 derajat sama dengan jadi persamaan yang kedua. Karena sudut BAD ini ya, BAD dan DCA ini sama dengan 90 derajat, bisa kalian lihat ya, segitiga keseluruhan itu menjadi 90 derajat ya, maka sudut DAC ini 90 derajat dikurangi sudut BAD menjadi persamaan yang ketiga, yang sudut BAD sama dengan 90 derajat dikurangi sudut DAC itu menjadi persamaan yang keempat ya. Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, ini persamaan satunya kita. Nah, 180 derajat ini bisa kita kurangkan dengan 90 dulu ya. Jadi diperoleh 90 derajat dikurangi sudut DAC. Nah, DAC-nya ini dari persamaan ketiga ya. Ini kita substitusikan sehingga diperoleh yaitu 90 derajat kita bisa kurangkan dengan 90 derajat. 0 kan? Ada negatif bertemu negatif jadi positif sehingga diperoleh sudut DCA sama dengan sudut BAD. Lalu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya ya, ini lalu kita ini yang sudut BAD substitusikan dari sudut yang BAD ini, persamaan keempat kita masukkan ke sini. Ya kan? Kalian bisa pindah ruas itu. Lalu diperoleh sudut DAC sama dengan sudut DBA. Nah, sudah mempunyai dua sudut yang sama ya, bersesuaian sama. Sehingga segitiga ADB itu sebangun dengan segitiga CDA. Nah ya, contoh soal 1. Sekarang kita ke contoh soal kedua. Tentukan panjang AD dan AB. Kita jawab. Nah, kalian bisa pakai teorema air mancur ya yang tadi untuk memperoleh AD dan AB. Nah, yang AD kuadrat kalian rumusnya tadi kan DC dikali DB. Sehingga AD kuadrat sama dengan 2 dikali 6, AD-nya kalau tadi kuadrat, artinya kita pindah ruas menjadi akar ya, akar 12 yaitu AD sama dengan akar 4 kali 3, AD sama dengan 2 akar 3, diperoleh ya AD-nya itu 2 akar 3. Lalu yang AB, rumusnya AB kuadrat, BD dikali BC. Nah, ini BD kali BC ya, padahal BC-nya kita belum tahu ya berapa itu. Nah, dapat ketahui BC-nya itu BD ditambah CD itu 6 tambah 2 sama dengan 8, sehingga kita tinggal masukkan AB kuadratnya ya, kita pindah ruas jadi akar, sehingga AB sama dengan akar 6 kali 8 yaitu akar 48 sama dengan 16 kali 3, akar 16 kali 3 diperoleh AB-nya 4 akar 3. Udah ya, contoh 1 dan soal 1 dan soal 2-nya. Kita ke menu materi.
Nah, pada menu materi 1, materi 2, dan contoh soal sudah selesai ya. Kita ke menu utama. Nah, pada menu utama kita yang belum apa berarti? Kuis ya. Kita coba kuisnya. Soal yang pertama, panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 16 meter. Pada saat dan tempat yang sama, tiang lampu sepanjang 4 meter memiliki panjang bayangan 8 meter. Tinggi pohon tersebut adalah gimana nih? Jawabannya, kita coba 7 meter. Ya, salah. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kalian bisa bandingkan bayangan dengan bayangan dan tinggi dengan tinggi, ya kan? Nah, pada bayangan kita bandingkan bayangan pohon dengan bayangan tiang lampu, ya kan? Yaitu 16/8, dan tinggi pohon kita bandingkan dengan tinggi tiang lampu. Nah, tinggi pohonnya kita cari, kita misalkan dengan X, sehingga X per 4. Ya, tadi 16/8 sama dengan X per 4. Kalian bisa kali silang ya, itu hasilnya berapa? Coba kita hasilnya 8. Ya, benar, hasilnya 8 meter. Kita next ya. Pada gambar di samping, tentukanlah rumus yang benar. Nah, kalian bisa pakai teorema air mancur tadi ya, teman-teman. Terus mana yang sesuai coba? Kita coba yang A, AC kuadrat ini. Salah. Yang benar ada yang sesuai yang C. AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Benar ya teman-teman? Next. Nah, sudah habis nih. Jadi selesai pembelajaran pada pagi kali ini. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.